Kalau secara makna Alikuran itu kalau di Banjarmasin ini memang mengalami pendangkalan. Kalau orang mendengar Salikur, maka itu adalah pesta lampu lampion. Kalau Salikuran dalam bahasa Banjar itu artinya untuk menerangi atau tatarangan. Ini artinya kita ingin mencerahkan lagi, ingin menguatkan lagi diri kita supaya setelah bulan puasa memasuki bulan Syawal nanti kita lebih terang, memayungi hingga setahun berikutnya. Itu filosofi yang kita dapat dari tatarangan tersebut. Malam Salikuran. Malam ini pegawai. Salikuran itu dari bahasa Sanskerta yang artinya 21 hari ya, diambil dari kata salikur ya. Kebudayaan ini sudah sejak lama karena sejak tahun 1490 ya, setelah Nan Sarunai Usak Jawa, kita sudah mulai mengadopsi beberapa kebudayaan itu, termasuk salah satunya Salikuran ini, yang kemudian di tahun 1450 ya atau 1426 tepatnya, ketika Kalimantan Selatan sudah menjadi Kesultanan Banjar, maka ini diadopsi. Nah, jadi Salikuran itu kalau secara makna Alikuran itu kalau di Banjarmasin ini memang mengalami pendangkalan. Jadi kalau orang mendengar Salikur, maka itu adalah pesta lampu lampion. Padahal Salikuran itu ada rangkaian acara yang dari awal membuat lampion, kemudian ada mengawahnya, ada batamatnya, kemudian ada basuluhnya, ada suluh obornya. Jadi itu sebenarnya satu rangkaian panjang gitu. Jadi ada sisi agama, ada sisi spiritualitas, kemudian ada sisi sosial gitu. Makna Salikuran khususnya kita lebih pada makna healing ya, karena kita menyambut 10 malam terakhir yang khusus pada malam-malam ganjil kita ingin melakukan ihtikaf atau bahasa kerennya sekarang itu bisa juga healing gitu ya, karena kita ingin mengurangi kegiatan duniawi. Berkurangnya makan dan minum itu tidak hanya sekedar fisik ya, tetapi juga spiritual ataupun rohaninya. Targetnya adalah kita bisa mengobati diri sendiri, kita merasa bahagia dengan adanya bulan Ramadan, dan kita rindu akan bulan Ramadan berikutnya karena artinya kita panjang umur. Kalau Salikuran dalam bahasa Banjar itu artinya untuk menerangi atau tatarangan, sehingga kalau dulu di desa itu kan cukup gelap ya, kita hanya bermandikan cahaya pada malam hari atau bintang gitu ya. Nah ini artinya kita ingin mencerahkan lagi, ingin menguatkan lagi diri kita supaya setelah bulan puasa memasuki bulan Syawal nanti kita lebih terang, memayungi hingga setahun berikutnya. Itu filosofi yang kita dapat dari tatarangan tersebut. Lampion itu sebetulnya introduksi dari budaya Cina ya, karena dalam Islam juga dipengaruhi oleh kaum muslimin dari Cina yang berhijrah ke sini. Nah, lampu-lampu itu sendiri sebetulnya aksesoris ya, kreasi untuk menambah keindahan ya. Esensinya sendiri sebetulnya suluk ya, basuluk itu untuk memberi penerangan. Bentuknya sendiri bisa bulan, bisa bintang, bisa rumah Banjar,
bisa apa namanya zukung atau perahu gitu ya, sangat-sangat kreatif dan itu menyesuaikan dengan keadaan zaman kita yang sudah lebih lampunya juga bermacam-macam, kalau sekarang sampai halogen ya. Tradisi Bekawah itu tradisi gotong royong yang dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu di warga yang ada di sekitar tempat acara. Nah, itu agendanya biasanya cukup panjang dalam 1 tahun. Misalnya dimulai dengan mau musim tanam, kemudian nanti sampai pada panen raya lagi atau baaruh, atau acara-acara khusus seperti ini ya, Salikuran ini acara khusus. Nah, kenapa dilaksanakan itu? Karena zaman dulu itu tidak ada orang diupah ya, orang melakukan dengan sukarela dan kadang-kadang mereka membawa semua hasil pertaniannya untuk disumbangkan kepada warga yang sedang memiliki acara. Nah, esensinya sebetulnya adalah kesatuan dan kita ingin berbuat lebih banyak kita juga makhluk sosial. Sehingga apapun kegiatan kita selalu warga atau keluarga terdekat kita yang menjadi tumpuan untuk saling gotong royong. Nasi Astakona adalah satu kebudayaan yang sangat luhur dari orang Banjar ya, dipakai di kerajaan-kerajaan di Kesultanan kita. Nah, ini adalah panganan yang ditata di dalam talam kuning ya, kuningan yang berbentuk lingkaran dengan 3 tantang atau 3 tahap gitu ya. Filosofinya sendiri di bawah, paling bawah itu adalah makhluk hidup yang tumbuh di tanah. Semua ya, semua ada beras, ada padi, singkong segala macam. Nah, itu menunjukkan bahwa kita adalah sangat memerlukan adanya tanah-tanah kita yang subur. Tantang kedua kita filosofikan sebagai lauk ya, semua macam lauk. Nah, puncaknya lauk ada ikan haruan, ada ikan ayam, ada segala macam ikan di laut dan ikan di sungai. Nah, puncaknya adalah salah satu yang menjadi ikon di dalam nasi Astakona adalah udang galah. Paling atas itu filosofinya adalah tanaman-tanaman yang tumbuh di udara ya, ataupun hewan ya. Kita ambil buah-buahan, dalam hal ini semua buah-buahan ya. Ada kasturi khusus untuk buah-buah kita ya, durian dan segala macam. Tantang ini sebetulnya sangat beragam siapa yang mempengaruhi, tapi keunikannya hanya di Kalimantan Selatan yang memiliki kuningan dengan talam 3 atau 5. Kebetulan kami mengintroduksi kalau 3 itu namanya Kindai Limpuar ya. Jadi Kindai Limpuar itu maksudnya kita memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Jadi kita harus menjaga. Ada juga yang kita sebut sebagai 5 tantang. Nanti ada kembang sarai. Kembang sarai itu adalah buah yang ditata seperti di sate gitu ya, itu disusun. Nah, kembang sarai itu adalah salah satu puncak pohon yang apabila dia berkembang atau berbunga itu memerlukan waktu hampir dalam legendanya itu 100 tahun. Dan 1 kali tumbuh dia akan mati dan tidak akan tumbuh lagi. Jadi sangat setia ya. Nasi Astakona ada perbedaannya. Jadi pada waktu mengaut atau mengambil nasi itu dengan sendok nasi kayu ya yang khusus dibuat dari ulin, dan itu harus disendokkan oleh seorang wanita atau perempuan atau nenek atau datu kita yang paling senior, paling tua di antara kita. Dia sendokkan semuanya berurutan dari nasi, kemudian lauk, kemudian sayur dan buah, dan disuapkan kepada orang yang akan kita berikan penghormatan.
Wadai 41 ini luar biasa ya, satu keunikan. Kalau dulu bahan bakunya itu sangat natural ya. Wajib di dalam Wadai 41 ini adalah ketan. Ketan yang bersantan, kemudian ada intinya. Karena itu namanya lakatan, biar anak-anak yang telah bertamat itu lekat ya, ilmu pengetahuannya bisa dipakai dia dan tidak akan dia pernah lupakan. Nah, inti itu kan manis, jadi dia karena dia lekat, nah dia akan membawa ini seumur hidupnya. Jadi lakatan bahinti. Ulatih itu terbuat dari beras yang dikeringkan. Nah, itu untuk supaya lantih ya, anak-anak ini mengajinya itu supaya lantih. Nah, itu yang sangat diharapkan mereka bisa nantinya hafiz Quran dan mendarasi atau mengulang-ulang pelajaran dengan lantih. Kemudian juga ada hiasan-hiasan lain, ada bendera, ada kembang sarai, kemudian juga bunga, dan biasanya juga ada uang lembaran kertas yang dibikin bendera-bendera ya supaya menarik perhatian anak-anak. Balai Wadai ini bentuknya itu bermacam-macam. Nah, kebetulan hari ini kita ingin bentuk kapal yang dibuat dasarnya dari rotan, dibuat sedemikian rupa. Kalau boleh kita sampaikan ya, ini seperti jukung linggi gitu ya, yang ada pelindungnya, sehingga ini jenis jukung legendaris ya, yang dulu lalu lalang di semua sungai di Banjarmasin untuk berdagang, untuk membawa barang, untuk angkutan transportasi keluarga. Nah, kita berharap dengan kapal ini anak-anak siap untuk mengarungi kehidupan setelah mereka cukup ilmu pengetahuannya dan juga sanggup untuk masa depannya. Tapih Balipat atau tapih Baanyam ini kebiasaan yang sudah hampir punah ya. Jarang pengantin-pengantin ataupun kegiatan-kegiatan yang lain yang biasanya untuk menampilkan atau pejabat yang datang kalau dia dalam keadaan duduk basilah, itu biasanya dilapiki atau dialasi oleh tapih yang dianyam ini. Biasanya maksimal 41 lembar. Jadi kenapa harus 41 tapih gitu ya? Karena kalau di 41 itu kan dia menyimbolkan bahwa satu, Rasulullah itu senang yang witir gitu. Nah, kemudian senang yang witir 41 itu atau satu kecukupan lah. Seperti 41 hari. Karena dawamnya kita, misalnya kita membaca sesuatu, kalau 41 hari kita bisa laksanakan, maka itu akan menjadi darah daging. Nah itu, jadi biasanya kalau kita ijazah mengamalkan sesuatu, ini dibaca ya 41 hari, jangan putus. Nah itu dawam ya, dawam. Kalau dia bisa 41 hari, maka itu akan menjadi darah daging. Nah itu simbolnya, mudah-mudahan Quran ini menjadi darah daging bagi yang mempelajari dan mengamalkannya. Beberapa budaya lain juga ada ya, kembang payung untuk petamat. Filosofinya adalah bunga-bunga yang harum ya, yang spesial, terutama melati, kantil, cempaka, mawar ya. Dan ini adalah untuk melambangkan keharuman nama ya, keluarga yang akan dibawa. Kemudian juga orang tua, walaupun dia akan melepas anaknya, dia tetap memayungi anak-anak itu. Dengan payungnya ini nanti pada waktu mereka bertamat akan dipayungi, dan itulah sebetulnya janji diri sebagai orang tua. Mereka tetap akan mengayomi anak-anaknya sampai akhir hayatnya.
Assalamualaikum Pak Uji, lagi kita bertamat. Salam. Apa Beb? Kita bertamat. Awalnya kita mencari ridho dulu nih. Jadi mencari ridho. Misalnya ada yang bertamat itu kita ambil di rumahnya, orang tuanya melepas untuk bertamat nanti di tempat bertamat Quran. Jadi dibawa nanti, digiring dengan sholawat sampai di tempat bertamatnya. Nah setelah itu prosesinya biasanya siang kan, karena bulan Ramadan. Sebelum asar mereka siap-siap untuk asar, sholat asar. Setelah sholat asar mereka akan bertamat. Nah bertamat nanti didampingi oleh gurunya, karena di sini lagi ridho gurunya harus diambil, Nah setelah itu insya Allah mereka akan mendengarkan suluh. Jadi suluh itu artinya penyuluhan. Jadi atau ceramah atau tausiah kalau bahasa kitab tausiah itu oleh gurunya. Jadi bagaimana kedepannya dia ini sebagai generasi Quran harus paham betul dengan Qurannya dan harus dijadikan ini istiqomah, setiap hari harus dibaca dan dipelihara, semoga menjadi sebuah akhlak. Jadi akhlak kita itu adalah Quran. Jadi nanti yang bertamat itu nanti akan duduk di atas tapi disusun 41 tapi. Nah, kenapa demikian? Itu mensimbolkan bahwa yang namanya orang yang memelihara Quran, bahkan yang menghafal Quran atau bisa Quran dan hafal Quran, maka dia itu simbolnya terangkat derajatnya. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang memiliki anak, apalagi 2 perempuan, kemudian dia menghafalkan Quran atau ahli daripada Quran, kemudian dia meninggal, maka nanti anak tersebut atau Quran tersebut akan datang kepada abahnya itu, ada orang tuanya untuk memasangkan mahkota. Jadi bagaimana dalam hadis tersebut dikatakan bahwa orang yang memelihara Quran itu diangkat derajatnya. Nah, simbolnya adalah tapih tadi ditumpuk 41 ditumpuk ini kan, nah itu tinggi daripada orang lain. Nantinya kalau dia memelihara Quran maka derajatnya akan terpelihara, dia akan naik. Kalau kita misalnya ayo kita baca Quran kan kayaknya monoton ya. Jadi akhirnya dikemas bagaimana anak-anak generasi muda ini dari umur 9 tahun sampai sebelum balik itu sudah dididik atau didekatkan dengan Quran. Nah, cara pendekatan kepada Quran ini kan tidak hanya menyuruh ayo baca Quran. Tapi ada misalnya anak-anak ayo diajak bikin tanglong, dibikin lampion. Kemudian anak-anak diajak pawai suluh api atau obor. Nantinya mereka punya ya ibarat kata pendidikan sekarang itu adalah belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar gitu. Akhirnya dalam hari ini belajar Quran. Akhirnya mereka tertarik. Kalau setiap tahun ada salikur Quran ini, ayo kita ikut. Nah, di sini rangkaiannya tidak langsung selikur, tapi kita 10 hari sebelum selikur itu mereka diajak untuk datang ke pesantren Quran. Nah, jadi 10 hari itu mereka hadir dari pagi, dari pada subuh pagi sampai jam 10, 2 jam lah, 2 jam. Mereka di situ ada tentang menghafal ayat-ayat pendek, tentang bacaan makhraj Quran, bacaan kemudian tajwidnya. Mereka belajar dalam 10 hari itu. Nah, siapa-siapa yang bisa meraih itu sambil tadarusan, akhirnya mereka hanya siapa yang bisa, mungkin dari 40, 50, mungkin hanya 2, 3 atau 10 orang yang bisa bertamat gitu. Nah, ini semacam lomba bagi mereka. Nah, mudah-mudahan ini menjadi perangsang gitu, penyemangat anak-anak generasi kita.
Jadi di salikuran itu bukan berhenti di baca Quran ya, bukan tamat Quran saja, tapi karena malam itu sudah malam mulai pertama kita untuk meraih Lailatul Qadar malam 21, maka malamnya pun dihidupkan. Jadi malamnya dihidupkan, salat tarawih berjamaah, nanti malamnya terus kita membaca Quran, ada yang berzikir, ada yang baca ratiban, ada yang membaca salawat, memperbanyak salawat. Adapun iktikaf kemudian tafakur itu juga menghidupkan malam pada Lailatul Qadar. Pada intinya kita terjaga pada malam-malam ganjil itu. Karena kalau malam ganjil itu ternyata turun Lailatul Qadar, kita terjaga, maka kita bagian orang yang menerima Lailatul Qadar. Ya Rabbana ya Qudus saghfir lana muhyinukus bi. Ya, kalau di Al-Quran, kalau kita bicara dalil ya, kan berarti kembali ke Quran dan hadis. Nah, di dalam hadis itu dikatakan bahwa Lailatul Qadar itu, raihlah Lailatul Qadar, kata Rasulullah, sabda Rasulullah, raihlah Lailatul Qadar itu di akhir atau 10 terakhir daripada bulan Ramadan, yaitu pada malam-malam ganjil di akhir. Nah, 21 itu adalah salikur kan. Nah, ini sebenarnya permulaan. Jadi kita permulaan bahwa kita semua umat muslim ini harus tahu bahwa ini malam salikur, sudah malam 10 terakhir, ayo kita berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah. Nah, terutama untuk Qur'annya. Karena ini bulan Ramadan itu disebut juga dengan syahrul Quran. Ya Rabbana ya Qudus saghfir lana muhyinukus bi barakati al-Haidar. Ya Rabbana ya Qudus saghfir lana muhyinukus bi barakati al-Haidar. Ya Rabbana ya Qudus saghfir lana muhyinukus bi barakati al-Haidar. Ya Rabbana ya Qudus saghfir lana muhyinukus bi barakati al-Haidar.